Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang 8 dasar keterampilan mengajar bersama Ibu Hidayatul Mutmainah MPD. Pentingnya sebuah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan konsep praktek mengajar terbimbing, yang kedua menjelaskan keterampilan dasar mengajar, dan yang ketiga menerapkan dalam micro teaching. Pengertian praktik mengajar terbimbing. Definisi, artinya kegiatan simulasi mengajar oleh mahasiswa secara terbimbing. Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan pedagogik dan kepercayaan diri. 8 keterampilan dasar mengajar, yakni keterampilan yang harus dimiliki tenaga pengajar agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Mari kita simak bersama. 1. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pembelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Membuka pembelajaran, kemampuan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contoh, menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya atau membuat persepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Keterampilan menutup. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Contohnya, didahului merangkum dan melanjutkan dengan berdoa. 2. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya harus dilakukan dengan baik dan dengan teknik pelontaran atau penyampaian yang tepat. Dampak positifnya adalah memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang akan ditanyakan. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut. Yang ketiga, dapat melatih peserta didik untuk fokus. Dan yang terakhir, menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. 3. Keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Ada 2 jenis, yang pertama ada verbal dan yang kedua ada non-verbal. Pertama, penguatan secara verbal, yakni penguatan secara lisan. Contoh, memberikan pujian dan penghargaan. Kemudian yang non-verbal, memberikan penguatan gerakan tubuh, mimik, dan lain-lain. Contohnya, membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. 4. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Tujuannya adalah untuk membantu siswa untuk memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Kemudian membimbing siswa untuk memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran, dan memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. 5. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan guru dalam mengajar dengan bervariasi untuk menarik perhatian peserta didik. Variasi meliputi 3 aspek. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Yang kedua, variasi menggunakan media dan bahan ajar. Yang ketiga, variasi interaksi antara guru dan siswa. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Contohnya, guru mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Arahan guru dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. 7. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Bentuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Pengajaran ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab. Setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, topik, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Dan terakhir adalah 8. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses mengajar. Contohnya, saat siswa berbicara sendiri di kelas, guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.